Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah raya yang kedua saat pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Berapapun juga kita yang hadir, kita harus semangat memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita sama-sama berdiri, kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri. Saya kembali ucapkan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita memberikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Seberapa yang siap bisa angkat tangannya? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kita beri pujian pengagungan kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu, haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Syukur Tuhan, Kau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kau Tuhan senantiasa ada bersama kami.
kasih Tuhan. Inilah pujian dari mulut kami yang mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Segala musim kehidupan boleh kami lalui, tetapi di dalamnya Engkau ada bersama dengan kami. Saat ini kami ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami datang mencari Engkau ya Tuhan. Dan di tempat ini kami percaya kami akan bertemu dengan pribadi Tuhan yang akan melegakan setiap kami, yang akan hadir memeluk setiap kami, yang akan mengangkat segala beban pergumulan hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sanggup melawat setiap kami, sehingga ketika kami datang Tuhan, nanti kami pulang tidak sama, kami akan memperoleh kelegaan karena Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kami. Kami mau lanjut memuji Engkau, bertatalah dalam setiap pujian kami, karena kami ingin menyukakan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan bersama, amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita tinggikan Tuhan dengan pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ya, mari sukacita ya semuanya. Datanglah ke bait-Nya dengan apa? Amin. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihat
senantiasa kita bersyukur, sebab adalah baik bagi kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang beri penghiburan. Mari tepuk tangan bersama-sama ya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap
hari ini hari yang terbaik untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Segala apa boleh terjadi dalam kehidupan ini, namun mari tetap teguh iman kita. Tuhan beserta dengan kita semuanya. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Kita naikkan pujian bersama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang semua untuk berdiri kembali. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Mari biarkan Yesus bekerja dalam setiap pergumulan hidup kita. Satu hal yang kita pegang, Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tepat pada waktu Tuhan. Amin. Mari nyanyikan kembali. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ajaib dan Engkau akan menjadikan semua apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dalam rangka itu kami rindu diajar pada kesempatan di dalam ibadah yang kedua ini. Kami dibentuk, kami dipilih, dan kami dipakai untuk menjadi sarana Tuhan untuk menggenapi janji-Mu. Tuhan, kami menyediakan hidup kami pada kesempatan siang hari ini
untuk Engkau pakai untuk bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau tunduk di bawah otoritas Allah Roh Kudus yang mengajar dan memberi penerangan di dalam pikiran hati kami mengenai rahasia-rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga bukan hanya hamba yang berbicara, tetapi lebih-lebih Engkau sendiri yang mengajar kami semua siang ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan untuk kembali saudara. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih jikalau kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah yang kedua ini. Ya, baik saudara, tadi sudah diperkenalkan bahwa ibadah pertama saya kesini tidak sendiri, tapi bersama keluarga ya. Jadi mungkin dalam ibadah yang kedua ini saya perkenalkan sekali lagi istri saya, Ibu Susi dan Justin ya, si kecil ya, yang ikut turut menemani dalam pelayanan pada kesempatan siang hari ini. Puji Tuhan, saudaraku, pada kesempatan pagi tadi kita belajar mengenai bagaimana Tuhan ya mau berpengalaman lebih dalam dengan kita sehingga kita ini mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Kita mengalami kegenapan dari karya-karya Tuhan. Nah, tetapi tidak berhenti di situ saja, saudara. Tuhan mau kita bukan hanya mengalami janji-janji Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan juga ingin pakai kita menjadi sarananya untuk menggenapi janji-janjinya. Tuhan menginginkan kita menjadi alat-alatnya untuk menuntaskan setiap visi-visi Allah bagi kehidupan kita, orang lain, bagi lembaga kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan ibadah yang kedua ini, saya rindu membagikan satu kebenaran yang berjudul menjadi sarana penggenapan janji Tuhan. Nats yang akan kita renungkan bersama terambil dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saudara, singkat cerita, ya, kebenaran ini sebenarnya adalah momen ketika Yesus akan dimuliakan. Ketika dia kembali ke Yerusalem, dia harus menaiki seekor keledai. Dan biasanya kebenaran ini seringkali kita dengar ketika di Minggu Palmarum, ya. Nah, saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini kalau kita tengok ya secara singkat kisahnya bahwa ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem, banyak orang-orang yang mengikuti dia, akhirnya mereka melemparkan pakaian mereka mengambil daun-daun palem dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan, menyorakkan hosana hosana ya, menangi raja bagi kelepasan Israel. Meskipun sebenarnya pada momen berikutnya, orang-orang yang sama yang mengelulukan Yesus pada waktu itu akhirnya yang berseru juga secara lantang bahwa salibkan dia, salibkan dia. Tapi itu memang harus terjadi, saudara. Dan menariknya, di dalam mempersiapkan Yesus dimuliakan pada waktu itu sebagai raja yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, pada waktu itu Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari ya, seekor keledai yang harus ditunggangi oleh Yesus ya. Jadi keledai muda pada waktu itu di mana menjadi sarana Tuhan akhirnya dimuliakan. Nah, saudaraku, kita akan membaca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga saja di dalam Markus 11 ini, saudara. Ya. Oke. Ya, mungkin di slide yang kedua bisa tampilkan. Markus 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan di sana, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dalam rangka persiapan Yesus akan dimuliakan pada waktu itu di dalam Minggu Palmarum, khususnya pada waktu itu adalah Paskah orang Yahudi, maka dari itu saudara akan menemukan sebuah potongan cerita Simon dari Kirene, ya, dia adalah salah satu ya murid-murid Yesus yang berdiaspora di Afrika bagian utara.
Pada waktu hari Paskah Yahudi dia berkunjung ke Yerusalem dan akhirnya bertemu dengan Yesus yang disalib, terus kemudian dipaksa oleh tentara Romawi memikul salib Yesus ke Golgota waktu itu. Nah, karena memang konteksnya pada waktu itu adalah Paskah di Yerusalem. Paskah peringatan keluarnya bangsa Yahudi, ya, bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara, dalam persiapan Yesus akan dimuliakan itu, Yesus menyuruh murid-muridnya mencari keledai yang tertambat pada waktu itu. Ya, pada waktu itu ditemukan ada seekor keledai yang belum pernah ditunggangi dan tertambat di suatu tempat. Dan menariknya bahwa ketika Yesus menyuruh untuk mengambil sebuah keledai dan kemudian murid-murid melakukannya, kemudian Yesus memerintahkan, ya, kalau ada yang bertanya, mengkonfirmasi kalau kenapa kamu harus ambil keledai itu, Yesus katakan, ya karena Tuhan membutuhkannya, memerlukannya. Dan kemudian akhirnya dilepaskanlah keledai itu. Dan saudara, perintah sebuah kata yang menarik adalah kata lepaskan, ya, lepaskan keledai itu. Dalam bahasa aslinya itu luo, ya. Jadi luo itu adalah dalam konteks bahasa yang digunakan adalah upeti. Upeti itu adalah sesuatu pajak atau sesuatu hal yang harus dibayar. Itu adalah suatu kewajiban karena itu adalah hak dari otoritas, ya. Itulah hak kepemilikan dari sebuah otoritas tertentu. Dan kalau di sini dikatakan bahwa lepaskanlah keledai itu, artinya keledai itu adalah haknya Tuhan dan itu harus dilepaskan. Seperti kita membayar upeti. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu didorong, tetapi itu adalah satu kesadaran di mana ini adalah memang haknya Tuhan. Nah, menariknya pada waktu itu saudara, melalui peristiwa ini, ketika Tuhan meminta untuk mencari keledai, untuk mempersiapkan kemuliaan Tuhan, Yesus dimuliakan, dan kemudian murid-murid melaksanakannya. Paling tidak dari kebenaran ini, di mana Yesus meminta, ya, ada sarana untuk memuliakan Tuhan, kita bisa mengambil 3 kebenaran yang bisa kita bawa pulang pada kesempatan siang hari ini. Pada cerita yang sama, perikop ini sebenarnya diceritakan di beberapa bagian kitab Injil. Makanya di beberapa kitab Injil saudara akan menemukan cerita yang sama. Dalam pembahasan ke depan ini kita akan, inti cerita yang kita bahas sama, tetapi ada beberapa ayat yang melengkapi, ya, sehingga mungkin kok banyak ayatnya tetapi sebenarnya ceritanya sama, satu cerita. Saya ambil memang gunanya untuk semakin memperlengkapi kita mengenai pemahaman kita pada kesempatan pagi hari ini. Dalam cerita yang sama, di dalam Lukas 19 ayat 33 sampai 34 saudara. Kalau saudara cek di sana, firman Tuhan katakan ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Jadi pada waktu itu, karena itu adalah milik Tuhan, hak Tuhan, maka Tuhan perlu, ya, mengambilnya kembali untuk kepentingannya. Nah, ada satu kebenaran yang sama dengan kebenaran ini saudara, yang terambil di dalam Matius 21 ayat yang kedua. Ya. Dikatakan di sana, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Menariknya dalam cerita yang sama, ketika kita baca dari Matius pasal 21 saudara, disebutkan keledai itu ada 2, bukan 1. Jadi ada keledai dan apa saudara? Anaknya. Kalau sejarah mengatakan bahwa memang konteksnya keledai itu harus ada 2 pada waktu itu, karena supaya tidak beringas, ya, supaya tidak liar, keledai itu harus didampingi oleh induknya. Ya, jadi biasanya memang keledai yang ditambatkan di satu tempat itu didampingi oleh induknya supaya tidak beringas seperti itu, ya. Tetapi saudara, secara teologis, kenapa kita melihat keledainya ini ada 2? Artinya adalah seolah-olah Matius hendak mengatakan, ya, bahwa semua itu adalah milik Tuhan, ya. Entah 1, entah 2, semua itu adalah milik Tuhan.
semua keledai itu adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran yang pertama saudara, kita akan belajar ya, untuk menjadi sarana penggenapan Tuhan, kita harus punya paradigma baru bahwa semua di dalam kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Semua adalah haknya Tuhan. Kita mungkin saat ini hanya dititipkan, entah itu keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, segala harta kepemilikan kita, semua aset kita, semuanya sejatinya adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelolanya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita punya cara pandang seperti ini, maka ini akan memampukan kita, memudahkan untuk kita siap menjadi sarana Tuhan untuk menggenapi setiap janjinya, menggenapi kehendaknya, menggenapi rencananya. Terkadang yang membuat kita sulit ya, untuk menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan, karena kita merasa bahwa segala sesuatu hidup yang ada dalam diri kita, yang kita miliki saat ini, semua itu adalah milik saya. Sehingga ketika Tuhan mau minta, Tuhan mau ambil, kita keberatan. Oh no Tuhan, stop dulu. Kalau yang ini boleh, tapi kalau yang ini ya jangan, seperti itu. Padahal sebenarnya Tuhan mau minta ya, sesuatu yang mungkin kita anggap tanda kutip itu adalah milik saya. Tapi Tuhan mau katakan, enggak, itu milikku. Kamu harus kamu harus melepaskannya. Seringkali saudara, ya, penghambat terbesar adalah memang kita merasa bahwa kita memiliki semua yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika Tuhan mau pakai hidup kita menjadi sarananya, terkadang kita sulit untuk menjadi alatnya. Nah, oleh sebab itu saudara, satu prinsip dalam kebenaran pertama ini, apapun keledaimu adalah milik Tuhan. Keledai ini mewakili segala kepemilikan kita, segala hak-hak kita, yang mungkin kita anggap itu adalah hak private kita. Tapi sesungguhnya semua dalam hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih cerita yang sama saudara. Kita lihat di dalam Matius 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Saudara lihat kepada frase-frase yang saya garis bawahi di sana. Ya, ada satu ya, top line di sana mengatakan bahwa supaya genaplah firman. Ya. Dan akhirnya digenapi bahwa raja yang dinanti-nantikan itu dimuliakan dengan menunggangi seekor keledai yang bebannya mudah. Dan murid-murid Yesus dicatat di sana mereka berbuat seperti yang ditugaskan. Nah saudara, akhirnya genaplah nubuatan yang menubuatkan Yesus akan dimuliakan di Yerusalem dengan menunggangi keledai muda pada waktu itu. Nah jadi saudara, ini berarti bahwa semua yang kita miliki, semua keledai itu ya, digunakan Allah untuk menggenapi janjinya. Jadi semua apa yang ada di dalam hidup kita sebenarnya adalah suatu alat untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Bukan hanya semuanya itu adalah milik Tuhan, tetapi Tuhan mau bekerja sama dengan kita, memakai kita menjadi sarananya untuk menggenapi setiap kehendak dan rencananya. Oleh sebab itu saudara, muncullah ada Matius 6 ayat yang ke-10 di dalam doa Bapa kami. Kita tahu ya saudara, potongannya di awal bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Untuk melaksanakan, menggenapi kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga, maka kita perlu menjadi sarana, menjadi alat Tuhan untuk kita mengabdikan diri, memberikan hidup kita, kepemilikan kita untuk menjadi cara Tuhan menggenapi kehendak-Nya di muka bumi ini. Tapi seringkali kita ketika diminta Tuhan untuk menjadi alatnya, menggenapi rencananya, seringkali ya kita tawar-menawar.
It's okay, itu memang manusiawi saudara ya. Kita sering tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab dengan lugas dalam Lukas 19 ayat yang ke-40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ya, artinya Tuhan bisa saja melakukan apapun untuk melaksanakan, menyelenggarakan, menggenapkan janji-janjinya, kehendaknya dan rencananya. Tetapi saudara, di sini yang menarik adalah Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk menjadi sarananya, menggenapi setiap kehendaknya. Tuhan mau memakai saya dan saudara menjadi alat, bekerja sama, teamwork bersama saudara-saudara untuk menggenapkan janji-janjinya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita lihat cerita teladan tokoh-tokoh Alkitab, seperti contoh Daud dan Salomo, mereka mempersembahkan, menyerahkan keledainya, yaitu setiap apa yang menjadi kepemilikannya untuk membangun bait suci pada waktu itu. Lagi seperti seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan saudara. Mungkin pemberiannya tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Salomo dan Daud karena dia adalah raja. Tetapi pemberian anak ini juga adalah sarana untuk menggenapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita lihat juga kisah seorang ya yang dianggap wanita tunasusila, tetapi justru dia menyerahkan keledainya, yaitu setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang dianggap pemborosan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, tetapi itu diberikan ya, sebagai sarana untuk mempersiapkan bagaimana Yesus akan menghadapi kematiannya. Dan dia akan mengalami kemenangan puncak atas dosa melalui penyalipannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah saudara, kita melihat di sini, Tuhan bukan hanya memiliki segala sesuatu dalam hidup kita, tetapi Dia ingin memakai seluruh hidup kita, seluruh kepemilikan kita untuk menggenapi setiap rencananya. Jadi apapun keledaimu itu untuk menggenapi janjinya. Ini bukan berbicara tentang bahwa kok arahnya ke harta ya, kok arahnya ke persembahan ya. Bukan saudara. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu hidup ini adalah milik Tuhan, maka apapun sebenarnya dalam hidup kita ini bisa menjadi sarana untuk kegenapan janji Tuhan. Suatu ketika saudara, di TPI Kolombo itu keyboardnya rusak. Dan mendadak kami tidak punya serep keyboard saudara. Kemudian kami bergumul, lalu kami berupaya galangan dana dan kemudian juga puji Tuhan waktu itu dapat subsidi dari Kudus. Tapi saudara, masih ada sejumlah nominal yang belum bisa tertutup dan pada waktu itu keuangan gereja masih belum memungkinkan untuk bisa menyediakan keyboard sesuai apa yang diminta oleh pengurus musik pada waktu itu. Kami bergumul, tapi kalau enggak ada keyboard ini juga susah ya. Kita dalam ibadah juga mau penyembahan, pujian juga bagaimana seperti itu. Dan ini harus digenapi, harus dipenuhi seperti itu. Ini karena kebutuhan dan akhirnya kami bingung bagaimana ini seperti itu. Ya kami serahkan sama Tuhan. Ya kemudian istri itu tanya, keyboard itu kekurangannya berapa? Seperti itu. Kemudian saya katakan sekian, seperti itu. Terus dia sampaikan, itu masih ada sisa emas di lemari, seperti itu. Beberapa hadiah dari pernikahan, seperti itu. Ya lalu, saya katakan, jangan itu kan punyamu, seperti itu. Kalau ini kita lepas, ya kita nggak ada perhiasan lagi buat kamu, seperti itu. Orang cekelan seperti itu ya. Kemudian ya sudah, kami kumpulkan, kami sepakat, ya sudah. Ini adalah milik Tuhan untuk kegenapan pekerjaannya. Akhirnya saudara, kami lepas dan puji Tuhan akhirnya sesegera mungkin kami bisa berjalan menjalankan ibadah, kebutuhan ibadah dalam
puji dan pujian melalui akhirnya dengan keyboard yang ada, saudara. Dan puji Tuhan, ya kami sebagai hamba hanya bisa berserah, sebab kembali diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, ini semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, ya. Tapi kalau kita mau, saudara, maka kita akan dijadikan alat Tuhan untuk menggenapi setiap rencana dan janjinya. Dan saya percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan saudara semua. Kalau saudara mau, Tuhan pasti akan pakai saudara menjadi alat penggenapan rencana dan janjinya. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang berikutnya pada cerita yang sama masih di dalam Lukas 19 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, saya bacakan mulai ayat 37 saja. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Dalam nama Tuhan damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tuhan bukan hanya memakai setiap keledai yang ada di dalam hidup kita untuk menggenapi rencananya, tetapi lebih dari itu lagi, Tuhan mau pakai semuanya itu, memakai kita dan semua kepemilikan yang ada di dalam diri kita untuk hormat kemuliaan namanya. Kalau saudara kita perjelas lagi dalam teksnya, ya, mulai dari Matius 21 ayat 8 sampai 11, ya, di sana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan semakin luar biasa. Potongan Matius 21 ayat 8 dikatakan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan, ya, menyebarkan, mereka memuji memuliakan Tuhan dengan pakaian mereka, dengan daun palem, ya. Dan kemudian melalui keledai itu, ya, Matius 21 ayat 9, dan akhirnya orang banyak mengikut Yesus, berseru-seru memuliakan dia. Matius 21 ayat 10 juga dikatakan, gemparlah seluruh kota itu, saudara. Ya. Jadi biasanya menggemparkan sebuah kota itu apa? Di Kudus biasanya ada, kalau Agustusan ada karnaval enggak? Ada, ya. Biasanya kalau dulu kami di Banyuwangi itu, di kampung itu, kalau ada karnaval kecamatan itu pasti ditunggu-tunggu. Karena biasanya pawai karnaval kecamatan itu menggemparkan seluruh kecamatan, saudara. Nah, itu adalah peristiwa yang menggemparkan. Dan di sini saya percaya bahwa ketika Yesus dimuliakan, dicatat gemparlah seluruh kota, berarti seluruh Yerusalem pada waktu Paskah, di mana orang-orang Yahudi yang berdiaspora dari seluruh negeri datang untuk merayakan Paskah, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu ketika menunggangi keledai muda, dimuliakan, dieluk-elukan oleh banyak orang. Makanya pada waktu itu kan katakan orang Farisi, orang ahli Taurat tidak berani apa-apa, karena melihat memang animo orang-orang pada waktu itu memuliakan Tuhan secara luar biasa. Pada ayat yang ke-11 juga dikatakan, dan orang banyak itu sahut menyahut untuk memuliakan dia. Jadi melalui ketika Yesus menyuruh mengambil keledai tadi itu, akhirnya dampaknya luar biasa. Ketika murid-murid Yesus sadar betul melaksanakan apa yang diminta Yesus untuk menjadi sarana, menjadi alat Yesus untuk menggenapi janji dan rencana hormat kemuliaan namanya. Nah, saudara, ini penting bagi kita bahwa segala sesuatu dedikasi, segala sesuatu yang kita berikan, yang kita persembahkan untuk menjadi alat penggenapan janji Tuhan, semuanya itu semata-mata untuk menambah-nambahkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 13, ya. Jadi konteksnya pada waktu itu jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang tanda kutip, ya, nyuwun sewu, adalah jemaat yang minim. Ekonomi adalah menengah ke bawah, saudara. Tetapi dikatakan di sini, kamu akan diberkahi dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan segala keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu, kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu,
Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi pada waktu itu Paulus men-trigger jemaat di Korintus ya, dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang kondisi ekonominya jauh di bawah jemaat Korintus. Tetapi ya, Paulus mengatakan bahwa setiap pemberian mereka justru itu semakin membangkitkan syukur kepada Allah, mempermuliakan Allah. Maka dari itu mengharapkan Paulus kepada jemaat Korintus bahwa lakukanlah hal yang sama, karena semakin kapasitasmu besar, Tuhan memiliki satu rencana besar lebih lagi ya, untuk kemuliaannya melalui kamu, seperti itu. Dan saudara, setiap apa yang kita akhirnya berikan dan persembahkan untuk kegenapan janji Tuhan, ya, maka semuanya itu semakin menambah-nambahkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa apapun yang kita dedikasikan untuk Tuhan, semuanya itu semakin menggenapi kemuliaannya. Saudara, satu kesaksian ya baru-baru kami alami ya, bagaimana akhirnya kemuliaan Tuhan itu semakin digenapi. Saya melihat pengalaman bahwa ketika dulu TPI Kolombo itu akhirnya bisa dibeli, Pak Sono sering cerita ya bahwa ada seorang pengusaha yang datang ketika beribadah di GA Kudus, dan kemudian sekali itu saja datang, tapi ketika waktu mempersembahkan keledainya, dan akhirnya bisa terbelilah TPI Kolombo waktu itu sehingga bisa menjadi sebuah gereja. Dan kemudian melihat pengalaman dari gedung gereja pertama sinode kita ya, kalau tidak salah sekitar tahun 48 pada waktu itu ada seorang janda yang mempersembahkan 2 berlian ketika dijual pada waktu untuk dipersembahkan kepada membeli gedung yang pertama, harganya pas melambung tinggi. Tetapi setelah sudah laku dijual, akhirnya harga berlian pada waktu itu turun drastis, saudara. Dan saya melihat bahwa ada banyak gereja-gereja yang mengalami suatu kegenapan dan kemuliaan Tuhan melalui hamba-hambanya yang taat mempersembahkan keledainya. Dan kami rindu bahwa ada satu pengalaman yang dalam dengan Tuhan ketika bagaimana kita juga mau jadi alatnya, seperti itu. Dan menariknya saudara, ketika kami sedang berkumpul sebuah renovasi lahan parkir, papan nama gereja dan pagar, kami harus mengeluarkan sejumlah dana yang cukup besar, dan akhirnya masih ada penambahan-penambahan yang lain sehingga anggarannya semakin bertambah, seperti itu. Ketika kami berusaha, kita kumpulkan semuanya, nampak-nampaknya memang jauh di atas kami kemampuannya, seperti itu. Kami merasa, apakah mungkin, apakah bisa, apakah mampu. Tapi kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kami hanya bisa mengangkat tangan sama Tuhan, menyembah Tuhan, doa, puasa bersama jemaat. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa. Ya, justru Tuhan pakai ya orang-orang yang menjadi alat dan sarananya bukan dari sesuatu orang yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami sangka-sangka, saudara. Suatu ketika, saudara, sebelum kami doa Selasa malam pada waktu itu, nah ternyata sorenya ada seorang jemaat menghubungi ketua pembangunan, saya dan juga bendahara gereja, seperti itu. Nah, sebelum doa minta ketemu, kami tidak tahu apa yang mau disampaikan, seperti itu. Kemudian ketemu sebelum doa ini ya. Kemudian akhirnya di situ seorang janda ya, beliau bekerja sebagai tukang pijat ya, bukan orang yang kaya, orang yang sederhana, bahkan masih harus berjuang mengkuliahkan 2 putra-putrinya, saudara. Dan usia sudah lanjut juga, seperti itu, dan harus berjuang dengan kehidupannya. Tetapi justru yang sangat mengagetkan adalah bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan beliau. Di situ langsung sampaikan bahwa terima kasih atas dukungan doa dari gereja, teman-teman semua, bahwa akhirnya bidang tanah yang
dijual dari rumah kami beserta keluarga, terus kemudian Tuhan memberikan pembeli yang terbaik, harga yang terbaik, dan sekarang kami mau mempersembahkan 1/10 untuk pembangunan gereja, saudara. Dan saudara tahu nominalnya pas dengan anggaran pertama kami, ya. Sebelum memang membengkak, tetapi itu adalah anggaran yang besar bagi kami dan kami tidak sanggup berbuat apa-apa, saudara. Seketika itu juga ketua pembangunan nangis di situ, saudara. Ya. Dan dari situ kami semakin terbelalak matanya bahwa kalau Tuhan sudah memakai alatnya, kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan punya kemauan untuk menggenapi janjinya, menggenapi rencananya, menggenapkan kemuliaannya, maka Tuhan bisa pakai siapapun dengan cara apapun untuk menggenapinya. Dan saudara, menariknya adalah itu bukan nominal yang kecil bagi kami. Bahkan dari seorang janda yang mempersembahkan itu mengakui bahwa ini bukan nominal kecil bagi kami, seperti itu. Tapi Roh Kudus bilang sama saya bahwa ini adalah milik Tuhan. Ini punya rumah Tuhan. Bagian saya adalah saya jadi alatnya, membawa milik Tuhan itu. Oh, itu semakin berkecamuk dalam hati, saudara. Wah, langsung merinding waktu itu kami. Dan puji syukur ketika ada orang-orang yang Tuhan mau pakai sebagai alatnya, maka terjadilah kegenapan kemuliaan nama Tuhan. Di situ semakin Tuhan tambahkan kegairahan kami untuk terus berjuang. Mungkin ketika menghadapi pintu-pintu kemastahilan, tetapi di situ Tuhan begitu luar biasa. Akhirnya kami bisa melihat, oh luar biasa kemuliaan Tuhan itu. Saya percaya saudara, semakin banyak orang yang mau menjadi alatnya untuk dipakai, menjadi sarananya menggenapi kemuliaan dan rencananya, kemuliaan Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Amin, saudara. Dan kita lihat di dalam ayat penutup, kisah yang sama di dalam Yohanes 12 ayat 16. Kita cermati bagaimana murid-murid pada waktu itu. Mula-mula, yuk kita baca saja ya bersama, supaya mantap. 1, 3, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk siapa, saudara? Untuk dia. Awalnya murid-murid gak tahu apa maksudnya mereka disuruh untuk mengambil keledai. Mereka tidak tahu bahwa apa maksudnya Tuhan menyuruh sesuai apa yang diperintahkannya. Bahkan ketika sampai mereka melakukannya, mereka tidak tahu. Tapi saudara ingatlah, seperti murid-murid itu, ketika kita mau memberikan dedikasi, pengabdian, pemberian kita kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan dibelalakkan seperti murid-muridnya. Oh, ternyata saya tahu bahwa saya telah mengambil bagian yang terbaik untuk kegenapan janjinya. Saya telah mengambil bagian terbaik untuk kegenapan rencananya. Saya telah mengambil bagian yang terbaik untuk kegenapan kemuliaan Tuhan yang semakin bertambah dan bertambah. Apapun keledaimu, saudara, keledaimu untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya kita mengalami kegenapan janji Tuhan, tetapi lebih dari itu Tuhan mau kita menjadi sarana, menjadi alatnya untuk kegenapan janji Tuhan. Kebenaran yang bisa kita bawa pulang pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah semua adalah milik Tuhan. Yang kedua, semua untuk menggenapi janjinya. Dan yang ketiga, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap menjadi sarana kegenapan janji Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur atas kebenaran firman-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Jikalau Engkau mengajar kami pada kesempatan siang hari ini mengenai kehendak-Mu, siapakah kami Tuhan? Kami adalah hamba-hamba yang sederhana, yang mungkin tidak sempurna, tidak punya apa-apa, dan mungkin terkadang kami seringkali mengalami banyak kegagalan. Tetapi ketika Tuhan mau pakai kami, biarlah bagian kami adalah mau dan menyerahkan, memberikan diri untuk menjadi alat-Mu. Kami tidak tahu Tuhan mau pakai kami untuk apa,
untuk rencana dalam hal apa, untuk kegenapan kemuliaan yang seperti apa. Tetapi biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, semua kami pribadi lepas pribadi siap seperti murid-murid melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi sarana alat kegenapan janji dan kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Allah Roh Kudus, kami siap menjadi alat Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Dibutuhkan pengenalan yang paling dalam Kristus, itu subtema yang ibadah pertama. Dan yang kedua, Tuhan ingin hidup kita menjadi sarana untuk menyatakan pengenapan janji-janji Tuhan sesuai dengan kapasitas dan karunia kita masing-masing. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk kesekian kalinya kepada Bapak Pendeta Muda Yusuf Lempang, didampingi dengan istri tercinta dan Ananda tercinta, yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dukung dalam doa untuk rencana proses menjadi gereja yang dewasa. Dukung dalam doa, daya, dana. Betul Pak ya, penting ini yang ketiga ini. Jadi saudara-saudara pun juga bisa menjadi sarana untuk menyatakan janji Tuhan digenapi di TPI Kolombo, Jogja. Amin. Yes, oke. Ya, puji Tuhan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat sebelum kita nanti berdoa untuk yang berulang tahun dan berdoa untuk anak-anak kita, adik-adik kita, kelas 9 yang mulai Selasa akan menghadapi ujian. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di GIA Kudus. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri supaya kami bisa lebih mengenal Bapak atau Ibu. Silakan, ada? Saya melihat di sayap kanan ada engkau Om dan Bapak Ibu pasangan sama Emak. Iya, kalau tidak salah. Tidak apa-apa, silakan bangkit berdiri yang merasa baru pertama kali hadir sebagai pengunjung, visitor, atau merencanakan beribadah tetap di sini. Yes, berikan tepuk tangan. Iya. Di sebelah kanannya juga ya. Om, oh iya, silakan bangkit berdiri, tidak apa-apa. Iya, selamat datang, selamat bergabung dan beribadah di tempat ini. Balkon, ada yang baru datang karena sudah lama tidak datang. Itu namanya stok lama, jiwa baru stok lama. Oke. Lalu kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Dari tanggal berapa tuh? Tanggal 14 sampai tanggal tanggal 24 sampai tanggal 30 hari ini. Silakan bangkit berdiri yang merasa berulang tahun. Oke. Ada satu, siapakah dirimu? Wah, ini lampu terlalu nyorot sini nih. Sekali-kali sana atau sini. Siapa Pak itu Pak? Oke, ada lagi di sebelah sayap kiri? Iya, Ibu Selvi. Oh, saya kenal. Pak Didi. Oke, ada lagi? Iya. Iya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Nah, sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, tetap berdiri Pak Didi ya, Cik Selvi ya, 10 menit. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai berita duka. Yang pertama,
telah pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Bapak Timotius Setio Budi Mulyono atau Pak I Bun Hao. Rumahnya itu di Nganguk Pengapon, belakangnya SDK. Ya, dipanggil Tuhan hari Senin dan telah dimakamkan hari Selasa, satu hari itu. Nah, ini dia figur fotonya. Mungkin bagi Bapak Ibu tidak terlalu familiar karena jemaat ini sudah lama lagi sudah tidak hadir di dalam ibadah, pertemuan ibadah. Ya, yang kedua yaitu pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Maria dalam usia 87 tahun. Ibu Maria ini adalah mama dari Bapak Timotius Fajar Haryono atau mamah mertua dari Ibu Yani Koka. Ya, dipanggil Tuhan hari Jumat dan telah dilakukan ibadah penghiburan hari Sabtu oleh GPI Rock, dan hari ini tadi telah dilakukan ibadah pemakaman atau kremasi, dilakukan atau dilayani oleh GIA Kudus jam 9 tadi, dan jam 10 berangkat ke krematorium. Atas dipanggil Tuhan, keluarga-keluarga ini kami menyampaikan, seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam. Disertai doa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Amin. Oke, sekarang mari kita berdoa untuk yang berulang tahun dan yang akan menghadapi ujian. Iya, kelas 9. Kalau hari ini adik-adik, anak-anak tidak bisa hadir, silahkan orang tua bisa mewakili. Iya, ini dia kelas 9. Wes, mantap ini. Silahkan orang tua boleh. Oke, ada 2 di sana. Ada Amel, ada siapa lagi itu? Terus Becky, kamu minta doakan lagi dah? Doa lagi ayo. Oke, mari kita berdoa untuk yang berulang tahun terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kasih setia, rahmat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau menghantar kami untuk melewati hari-hari kami ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Hingga kami boleh kembali mengingat, mengenang hari kelahiran kami yang adalah ajaib dan dahsyat sesuai kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, menjadi pribadi yang bernilai dan berharga, menjadi milik Tuhan, kami senantiasa bersyukur dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan sebagai bukti bahwa Tuhan sangat-sangat baik bagi kami. Oleh sebab itu, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas anak-anak-Mu ini untuk menyatakan berkat atas mereka. Saudaraku yang berulang tahun, yang saat ini mengikuti ibadah di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online, Tuhan melawat engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan kiranya melimpahi engkau dengan hikmat, karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, usahamu, tokomu, masa depanmu, cita-citamu, keluargamu, rumah tanggamu. Bahkan Tuhan akan melimpahkan kepada engkau berkat kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang mulai besok Selasa akan menghadapi ujian, khususnya kelas 9. Tuhan, Engkau akan ada bersama dengan mereka. Sementara mereka mempersiapkan segala sesuatu menjelang menghadapi ujian, Tuhan akan melimpahi dengan hikmat karunia untuk dapat mengingat kembali seluruh materi pelajaran yang diberikan oleh para pembimbing guru mereka. Dan
dapat mengerjakan tes ujian di dalam pertolongan Tuhan semata. Limpahi dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima. Selama mengikuti ujian ini, mereka tetap fit dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati dengan hikmat karunia kerajinan, pencerahan, kejernihan pikiran, sehingga dapat mengerjakan semua soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan sikap jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang dan akan menghadapi ujian. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, dalam keadaan apapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami, di setiap musim kehidupan ini. Kasih-Mu itu akan terus ada bersama di dalam kehidupan anak-anakmu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Berikan ketegaran dan keteguhan hati untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Karena di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama berbangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada hari yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Engkau, sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu akan memberikan kami kekuatan dan pencerahan bagi roh kami. Engkau sudah memakai hamba-Mu, melalui hamba-Mu ini kami sudah menyadari bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami miliki itu asalnya daripada Tuhan. Semua yang kami miliki itu adalah milik-Mu juga. Oleh karena itu kalau Engkau menghendaki Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh dengan ikhlas melakukan hal itu untuk pekerjaan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Hamba-Mu itu menjadi saluran berkat bagi kami semua, sehingga kami menyadari bahwa apa yang kami terima dan kami miliki saat ini semata-mata itu titipan daripada Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan menghendaki, kami pun dengan penuh sukacita akan mengembalikan. Sehingga dengan demikian kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuntun setiap langkah hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan pada saat ini akan benar-benar mempermuliakan nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini. Sebentar akan kembali ke Yogyakarta, kami pun mohon pimpinan-Mu. Engkau pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini benar-benar bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan juga untuk jemaat yang ada di Kolombo. Terima kasih Tuhan, kami rindu kalau hamba-Mu sudah bertekad untuk bisa bersama-sama dengan kami mendukung untuk agar supaya gereja Isa Masih Kolombo bisa didewasakan dalam tahun ini. Kiranya Tuhan akan berkati juga, sehingga semua yang akan dilakukan di sana akan benar-benar menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Hari ini
juga Tuhan kami boleh menyerahkan akan persembahan daripada jemaat yang sudah mereka berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua juga berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Ada ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau, dan Engkau akan kuduskan persembahan ini agar bisa menjadi sarana di tempat ini, boleh menjadi berkat daripada gereja Isa Masih Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan berkelimpahan, supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.